budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Mumu. Kamu bisa kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Leles Kabupaten Garut, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf TU SMP Negeri 3 Leles Kabupaten Garut. Sebelum saya menyampaikan pemaparan yaitu diseminasi budaya positif, kita awali dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu guru semua, di sini saya akan menyebarluaskan pemahaman tentang konsep budaya positif. Ini berguna sekali di dalam sekolah kita. Mungkin di benak Bapak dan Ibu, apa itu budaya positif? Ya, pasti apa itu budaya positif? Nah, sebelum saya mengajak Bapak dan Ibu lebih lanjut, kita breaking terlebih dahulu dengan cara berpasangan, di mana kita perkalian, ya, gamenya game perkalian menggunakan jari. Kita menggunakannya satu tangan, ya, nah, satu tangan, nanti berpasangan. Kemudian ketika sudah dalam hitungan 1, 2, 3, maka tinggal langsung dimulai perkaliannya. Contoh ya, ini ya. Contoh saya dengan Pak Arif berpasangan. Saya kan menghafal yang pertama ya Pak Arif. Pak Arif juga menghafal 1, 2, 3, langsung buka jarinya. Nah, berarti Pak Arif itu berapa? 5. Saya berapa? Berarti langsung jawab ya. Nah, yang dulu menjawab, nah itu yang benar, yang pemenangnya begitu ya. Dapat apa yang menang ya nanti. Paham ini breaking ya, oke. Ya langsung coba Pak 2 perkalian Pak. Bisa dimulai ya, ya. Perkalian mau berdiri apa dulu? Silakan. Ya, duduk saja, oke ya. Pak, saling cepat. Oke, mulai. Siap. 1, 2, 3. Ya, benar sekarang. Baru 1 kali kan? Oh, 3 kali ya. Dikalikan. Ya, 1 boleh, 2 boleh. 1 dulu. 1, 2, 3. Yang benar apa? 1 enggak? 1 kali lagi ya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Udah ya. Nah, berarti saya tes reading matematika supaya di kelas juga bisa kita sampaikan kepada anak. Nah, kita lanjut ya. Lanjut karena kita sudah ketawa, sudah siap, sudah rileks lagi. Kita
lanjutkan dengan budaya positif. Nah, budaya positif, apa itu budaya positif? Mungkin coba ada yang bisa, apa itu budaya positif? Boleh secara umum atau gimana? Ya, siapa? Pak Agus ya, Pak Agus. Gimana Pak Agus? Budaya positif itu adalah karakter yang sudah ada gitu. Jadi budaya tersebut, karakter tersebut itu sampai terbawa sampai dia mau meninggal juga, itu sudah menjadi budaya yang sudah benar lagi. Seperti itu Pak Bu. Ya, terima kasih Pak Agus ya tentang budaya positif. Mungkin ada lagi? Oh, coba saya ini ke siapa ya? Bu Eva ya. Coba Bu Eva. Menurut saya ya, kebudayaan itu suatu kebiasaan yang sudah diwariskan turun-temurun gitu. Jadi bukan satu fase aja, jadi berlanjut ke fase atau ke zaman-zaman dari dahulu sampai zaman sekarang. Dan nanti itu jadi budaya itu suatu kebiasaan atau suatu cara yang bisa diwariskan gitu. Ya, kalau menurut saya gitu. Ya, terima kasih buat Eva ya. Mungkin ada lagi? Oh, ya, sama Ibu Rislet. Kalau dari saya, budaya positif itu kalau kita lihat di bidang sekolah, ini termasuk disiplin positif. Contohnya, kalau misalnya ketika anak berkomunikasi di mana saja dengan gurunya atau dengan siapa saja, ini perlu dibina, karena kalau kita lihat dari di akhir-akhir ini, budaya positif ini sangat sulit kita dapatkan di sekolah kita khususnya. Contohnya saja untuk memakai baju, terutama tadi dalam hal berbicara. Tapi jelas ini tidak lepas dari binaan dari orang tuanya juga. Tapi mungkin kalau saya lihat secara umum di mana-mana ini sudah terjadi. Hampir setiap sekolah budaya positif ini sudah sangat jarang dimasyarakatkan gitu. Contohnya saja tadi ketika berbahasa mengatakan berkomunikasi dengan gurunya baik di kelas dan di luar kelas. Assalamualaikum, ketika kita si anak assalamualaikum, kadang-kadang anak kira wih kalau kejadiannya saya begitu. Tapi ini mungkin besar pengaruhnya ini keadaan sekarang ini, khususnya mungkin kurang perhatiannya dari pihak orang tua. Begitu juga mungkin saya sendiri sebagai guru di sini sangat kurang perhatian, karena contohnya saja ketika disuruh upacara, anak itu harus selalu digusur-gusur, dan ketika mengikuti upacara juga punten bisa. Jangankan anak, kita guru saja tidak pernah di tempat itu. Mungkin ada rasa 75% dengan contohnya Ibu Eva, alhamdulillah, dan yang lainnya selalu siap lah. Kalau yang lain ini sangat kurang dalam hal positifnya untuk mengikuti upacara. Jadi bagaimana mungkin anak bersikap disiplin kalau kita kurang tegas, kurang memberikan contoh kepada anak. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semua sudah disampaikan. Nah, itu konsep awal ataupun pemahaman Bapak ya, di awal sebelum saya melanjutkan budaya positif. Betul. Saya apa yang dikatakan oleh Pak Agus, kemudian Bu Eva sama Ibu Lisbeth, ya betul, semua yang berhubungan dengan kebiasaan atau budayanya dan secara turun-temurun. Oke. Nah, di sini karena kita selaku guru itu mempunyai dasar pemikirannya berdasarkan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu apa? Menuntun. Maksud pendidikan itu adalah
menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun anggota masyarakat. Nah, jadi kita itu selaku guru di dalam dunia pendidikan pasti menuntun. Apa yang dituntut? Yaitu kodrat anak itu supaya apa? Selamat, kemudian bahagia. Nanti kan proses kedepannya anak itu akan mencapai cita-cita, ya, baik nanti secara dalam pendidikan maupun nanti sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif, yang ada 8 konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas, ya, dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Jadi ada 8 utama yang kita perlu ketahui dan kita laksanakan, yaitu 8 konsep utama budaya positif. Oke, ya. Apa yang pertama itu? Pembelajaran dengan paradigma belajar. Oke, saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu, kalau di kelas kita itu, kalau kita mengajar itu berfokus pada guru apa berfokus pada siswa? Kepada siswa. Nah, oke. Kalau misalnya berfokus pada guru, berarti kita itu di dalam kelas itu memberikan banyak ceramah, memberikan banyak nasihat-nasihat, ya. Tapi kalau berpusat pada siswa, maka siswa akan diajak untuk dengan kodratnya. Kalau misalnya siswanya yang di kelas pembelajarannya suka mendengarkan audio, ya, kemudian atau suka melihat visual, kemudian suka bergerak-gerak kinestetik. Nah, kita itu harus menuntun kemauan siswa karena kita sebagai fasilitator. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu belum bisa mengikuti atau menuntun anak-anak, maka berubahlah menjadi berpusat pada siswa. Yaitu apa? Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sudah ada, kemudian capaiannya yaitu siswa itu bisa mengamalkan dan menjadi profil pelajar Pancasila. Ingat, ada 6 elemen profil pelajar Pancasila, ya. Yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Jadi profil pelajar Pancasila ini, nah, jadi di kelas itu kita bimbing siswa itu dengan cara menuntun sesuai kebutuhan, di mana profil-profil itu bisa tersampaikan dalam bentuk perilaku. Tapi berproses, ya. Misalnya Bapak Ibu sekarang kebanyakan ceramah di depan kelas, kita proses, Pak, kita rubah mindsetnya gitu.
jadikan siswa yang bisa berkembang sesuai dengan ini, beriman, kemudian bertakwa. Nah itu akhlak mulia kan yang kita inginkan itu. Kita Ibu silahkan rubah mindsetnya kita supaya kita bisa mengajar itu lebih apa? Melihat kebutuhan siswa, ya, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Kalau ini kan guru mengontrol murid sebenarnya punya dominasi ya, dominasi guru mengontrol murid. Tapi kan semua ilusi. Iya, bayangan, hayalan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah betul seperti itu? Bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ketika ada siswa yang bermasalah, kemudian ataupun yang kurang dalam pembelajarannya, kita sampaikan kepada siswa itu, tetapi dalam waktu tanpa penguatan pasti siswa itu akan kembali lagi seperti semula, di mana siswa itu nakal kan, kita identik dengan nakal kan gitu kepada siswa. Nah seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Contoh bapak dan ibu guru kan karena sudah dewasa jadi berhak memaksa. Ya, kerjakan itu cepat. Kadang kita nggak melihat kondisi anak tersebut, apakah lagi sakit, apakah lagi tidak nyaman di kelas itu ataupun bagaimana kan gitu. Ya kita refleksi betul ya seperti itu. Nah itu semua ilusi sebenarnya ya. Kita itu berhak memaksa, tapi kan tidak seperti itu kan. Kemudian bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kritik ketika ada kesalahan, membuat kesalahan, kita kan suka gak kuat gitu pengen ngobrol atau ngomongin gitu, menasihati, kritik. Ada ucapan yang kita tidak sadari itu membuat anak itu apa? Jadi keinget terus gitu. Jadi psikisnya kena gitu. Jadi orang salah. Jadi anak itu nanti trauma. Ya. Mungkin itu refleksi kita. Ya, jadi kita harus menguatkan karakternya yang dikuatkan gitu. Jadi jangan sampai anak itu nanti kedepannya sampai dewasa kan terus teringat begitu. Nah sekarang kita ubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang kita pelajari kan stimulus respon, tapi ubah dengan cara teori kontrol. Ya gimana nih? Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol ternyata realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kan secara teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita memaksa orang untuk mengerjakan sesuatu, untuk bertindak, tapi untuk teori kontrolnya itu kan memahami, kita harus memahami orang lain tentang dunia begitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak, ya, stimulus responnya anak berperilaku buruk. Tapi kita harus mengedepankan teori kontrol, yaitu semua perilaku memiliki tujuan seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah,
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, contoh kita selaku guru juga ya, selaku guru orang lain bisa mengontrol saya, betul. Tapi kan semua kembali kepada teori kontrol, yaitu diri sendiri, begitu. Udah dikontrol, ketika udah dikontrol orangnya sudah nggak masuk, pasti kita gitu lagi, ya, betul. Kalau ada kita baik, tapi kalau nggak ada kita kembali ke diri sendiri. Nah itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, begitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau pemaksaan ada saat rujukan, biasa ada pemaksaan dan rujukan. Nah kita harus berkolaborasi, yaitu bergandengan tangan ataupun saling berkomunikasi. Konsensusnya apa? Yaitu kesepakatan yang dibuat, yaitu menciptakan pilihan-pilihan, begitu. Kemudian model berpikir menang atau kalah, yaitu teori kontrolnya harusnya apa? Model berpikir menang-menang. Kalau misalnya Ibu Eva bahasa Inggris mungkin win-win solution ya. Nah, jadi nggak ada yang merasa disalahkan juga, ataupun nggak ada yang dimenangkan juga. Anak itu mau sama-sama menang gitu. Jadi harus dikontrol juga kitanya, ya. Contoh Pak Arif sama ini contohnya Pak Arif sama siswa kan gitu, pengen banget ketemu Pak Arif karena kamu melakukan sesuatu, anak juga gitu. Jadi kita harus kan win-win solution, memberikan solusi juga nantinya kan gitu. Nah kemudian ada yang kedua, disiplin positif. Kalau berbicara disiplin mungkin Bapak dan Ibu berbicaranya peraturan nih, tata tertib kan, padahal disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, atau ancaman hukuman. Nah, kalau disiplin positif itu kan tanpa penghargaan ataupun tanpa hukuman. Terus bagaimana? Karena yaitu belajar. Penerapan disiplin itu menumbuhkan kesadaran. Nah, kita selaku pendidik, yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan dalam institusi ataupun organisasi. Nah, di sini ada saya ambil 3 di sini untuk profil pelajar Pancasila, ya, semua bidang pendidikan itu untuk menjadikan siswa yang profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis yang kita kenal dengan 6 dimensi tersebut, begitu. Kemudian ini ada dari yayasan atau institusi ataupun organisasi, yaitu Ibu Primary Health Program. Contohnya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, itu semua ada. Antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian di sini ada keterampilan hidup yang dinamakan dengan life skill. Itu dapat dipercaya
lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri, begitu. Nah, sekarang yang keempat Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar apa sebenarnya? Kita kalau melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Kita melakukannya juga butuh kebutuhannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini Bapak dan Ibu, siswa kalau misalnya kita masuk kelas nih, misalnya masuk kelas pagi-pagi, pagi-pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak karena pagi pasti ada anak yang lemes, ataupun ada yang kurang semangat. Udah pagi kok dia ngantuk atau tidur. Nah, kita harus tahu kenapa dia, kebutuhan apa. Pagi-pagi dia udah ngantuk, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh dia. Salah satunya bisa ditanya, belum sarapan, betul, belum sarapan, atau ada masalah di keluarganya, ya kurang tidur begitu, karena berbagai hal, betul nggak? Nah, seperti itu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, ini salah satu anak itu, karena anak datang ke sekolah kan ingin aman dan nyaman, tetapi kebutuhannya tidak terpenuhi, maka harus ditanya terlebih dahulu, jangan sampai ya. Nah, kalau misalnya di dalam kelas kan gimana ya? Kamu kenapa? Gitu. sudah galau gitu. Padahal yang harus tanya, kamu kenapa gitu? Ikuti, kan udah kaget. Kamu kenapa? Ikuti dulu anak, tanya dulu. Oh ya, gitu. Kalau misalnya belum sarapan, oke, aduh, bahkan aja sama Pak Guru sarapannya. Misalnya kita mau sarapan juga, Nana, kita sama-sama sarapan di kelas pagi ini, gitu. Pak Guru juga akan sarapan. Jadi kita makan di kelas bareng. Silahkan, Bapak dan Ibu, saya lapar, sarapan. Sama, anak juga sama, tapi kita kan guru. Ya, berarti kita masuk, kemudian duduk. Belum sarapan ya? Iya Pak, pasti jawab. Kita sarapan dulu, pasti anak akan mengikuti. Ya udah, kita sarapan. Proses pembelajaran sama juga, belajar memenuhi kebutuhan siswa. Nah, yang selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak di sini ada yang yang berpenuh, ya punya masalah di rumahnya, kan butuh kasih sayang. Pasti Bapak dan Ibu ngajar, pasti ada siswa yang menyendiri, gak mau kerjasama. Tapi dilaporkan sama anak yang lainnya, temannya, Pak, itu mah gak mau kerjasama, dengan kelompok. Nah, pasti ada anak seperti itu. Nah, itu kasih sayang dan rasa terimanya. Kita harus perhatikan, oh ternyata di rumahnya ada masalah, mungkin kurang sayang. Kita ajak, oh sini nak, atau kita sebut namanya ya, misalnya Denny sini, kita belajar bareng, kerjakan bareng gitu. Kita akan
mengerjakan ini, atau udah ini berpikir apa, coba. Nah, itu harus diajak gitu. Nah, yang selanjutnya ada penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Pasti kita dalam kelas itu ada siswa yang, Pak, pengen maju, Pak, pengen maju, pengen merasa tampil di depan begitu, pengen tampil, pengen didengar gitu. Itu betul, ada pasti ya di kelas itu. Nah, kita harus kebutuhan itu penguasaan gitu. Oh, ternyata anak tersebut pengen menguasai sama teman-teman yang memimpin kan gitu. Ya, gak apa-apa itu. Karena itu sebagai kebutuhan dia untuk aman dan nyaman gitu. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan ini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi ada yang bebas, betul Bapak dan Ibu. Makanya tadi ada yang sukanya kinestetik, ya kita harus sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kita gak fokus di dalam kelas aja. Silakan Bapak Ibu bawa ke luar kelas. Saya boleh di lapang, boleh di depan, boleh jalan-jalan, silahkan kan gitu. Gak bisa semuanya kan, gak bisa semuanya. Nah, bagaimana ya menggunakan diferensiasi. Silahkan anak yang suka menulis, ya udah di dalam, yang anak di luar, udah di luar. Nah, tapi kita harus mengontrol kan, tetap harus mengontrol, jangan membiarkan. Kemudian yang kelima, kesenangan, bermain humor, antusias, tertawa. Boleh silakan tertawa ya, bagus tertawa. Kebutuhan kalau misalnya kita terbebani, aduh, boleh silakan. Boleh nanti dulu kan gitu. Coba, sekarang. Nah, coba sekarang cobalah buka. Nah, di sini ada cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Apa yang dibuka? Oh iya, berdua. Mana dari pasangannya? Coba ini ya, A dan ada B. Coba Dewi, coba yang pasangan satu itu sebagai A, satu lagi sebagai B. Coba berpasangan sekarang. Nah, itu kan apa? Mencoba Anda bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Jadi B itu boleh membujuk, menghati, intimidasi, memarahi, menggoda, menggeliat, atau menawari dengan uang. Bersedia gak membuka kepala tangan? Coba kita pasangan. Ya, coba silahkan dimulai. Coba. Nanti akan saya tanya. Oh, coba siapa yang hafal? Ya, silakan. Rayu atau
dengan diucap seperti itu jadi langsung dibuka. Ada lagi coba sama Pak Ari bagaimana tadi? Dipegang ya. Tetap dibuka Pak Ari. Dibuka. Enggak dipertahankan. Enggak berarti enggak dipertahankan. Siapa coba yang menghafal saya? Ah, Bu. Dibuka enggak kepalanya? Enggak, tetap. Nah, tetap berarti Bu None. Bu None kalau Bu None tetap. Nah, dari pertanyaan coba buka lah berarti kan mengapa kan alasannya B membuka kepala lengan Anda. Terus kemudian yang B tadi Pak Bu None tetap menutup kepala Anda. Iya, bertahan. Nah, ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali dan kontrol untuk membuka atau menutup? Apakah dari luar? Apakah dari dalam? Kalau misalnya Bu None berarti dari mana? Bu None nggak mau, walaupun diramu dari dalam ya, nggak mau dibuka, betul. Kalau Pak Arya dibuka, kenapa dibuka? Ya, Bu Devi dibuka karena nah, itulah motivasi ataupun kontrol motivasinya berarti dari dalam untuk mempertahankan. Kalau misalnya dari luar, kan itu sama aja tadi ancaman hukuman. Kalau dikasih tahu ya penghargaan begitu. Berarti posisi kita apa gitu. Nah, untuk motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, 1 dan 2 ini adalah dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Tapi kalau nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu kan apa? Intrinsik. Ya, itu menurut Diane Kloset 2001. Nah, hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Ini ada 3. Mungkin dari Bapak dan Ibu mengenal istilah-istilah ini ada berapa dari 3 ini? Semuanya? Apa 2? Apa 1? Apa tidak salah? Apa nggak kenal? Yang agak dalam itu restitusi. Nah, jadi kalau hukuman dan konsekuensi kita sering kita ya lakukan atau kita tahu, kemudian restitusi ini yang kita pelajari di pendidikan guru penggerak begitu. Jadi ada istilah restitusi. Nah, bagus. Nah, nanti kita jadi nambah pemahaman juga begitu Bu. Nah, hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Contoh, anak kan datang terlambat ke sekolah, ada guru piket, ada kepala sekolah. Ya, betul. Kita hukuman itu langsung saja tanpa terencana. Nah, ini kok datang kamu terlambat, kesiangan, dah bisa aja. Bisa gimana? Anak datang ke sekolah nggak tahu, anak datang ke sekolah kan nggak tahu mau dibus apa tuh, mau di gimana nggak tahu. Pengen tahunya pengen belajar kan gitu. Nah, itu satu arah. Misalnya dulu pikir, wah ini. Tapi kalau konsekuensi kita kan tahu karena ada apa? Kalau konsekuensi biasanya kan ada tata tertib yang kita buat, betul nggak ada yang buat? Nah, itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, tapi tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Contoh, betul kalau misalnya anak tadi dipusatkan hukuman, tapi kalau misalnya ada peraturan, misalnya tidak boleh membawa HP, tidak boleh membawa HP. Konsekuensinya kan ada ya 1. Nah, itu kan udah tertulis, ada peraturan. Ya, nah itu konsekuensi. Ya. Tapi kalau misalnya anak bawa HP, HP-nya kita gimana?
dibandingkan kerusakan, itu kan hukuman kan. Kalau konsekuensinya jelas, peraturannya jelas, maka misalnya bawa HP, maka kan ada peraturannya, maka diambil oleh orang uangnya, itu konsekuensinya begitu. Anak telat datang, konsekuensinya dikasih tulis apa hukuman. Jangan Bu, ini kan kita konsekuensi dalam tata tertib kan harus terjelas, harus tertulis. Misalnya kasih peringatan, surat peringatan itu tertulis, pemanggilan orang tua, pernyataan. Ya gitu, pernyataan tidak akan berulang lagi itu. Tidak akan mengulangi lagi. Ya, nah untuk selanjutnya restitusi. Nah restitusi yang kita pelajari dan Bapak juga akan tahu, Bapak dan Ibu, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini harus menciptakan kondisi itu untuk memperbaiki kesalahan dengan menyadari apa kesalahannya dan mencari solusi. Begitu. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak dan Ibu sebagai guru itu posisinya apa? Coba sekarang. Ada 5 posisi kontrol guru. Coba, saya akan nanya ke siapa ya? Ke Bu Devi. Ya. Coba ke Pak Yayan. Untuk posisi kontrol Pak Yayan itu sebagai apa? Pemantau. Udah 1 Pak. Boleh 1 atau 2 gitu, atau lebih gitu. Teman dan pemantau. Oh, teman dan pemantau. Nah, coba Pak Agus. Pemantau kadang-kadang penghukum. Teman, pemantau kan? Penghukum. Ya. Manajer manja. Oke, kepala. Nah, saya juga ada di posisi ini, saya gitu. Saya juga ada. Nah, Bapak dan Ibu pasti ada dari satu ini ataupun semuanya juga pasti ada. Gitu. Nah, tapi kan semuanya harus kondisi sesuai dengan kondisi siswanya begitu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya begini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Oke. Kalau posisi kontrol hukum, berarti hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai posisi Bapak dan Ibu, itu sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Itu kan ada rasa bersalah juga kepada anak. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak atau Ibu yang sekali ini. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian pemantau. Nah, untuk memantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut, koperasi, dan jangan diulang lagi ya. Nah, gitu. Nah, sekarang, yang terakhir ya. Nah, untuk manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi itu sebagai manajer. Jadi posisi itu manajer yang menurutnya apa? Bagus kan? Nah, kita akan bertanya, coba posisi kontrol apa? Posisi kontrol apakah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Coba. Nah, bagus. Oke, kita cek ya. Ya. Lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
benar melakukannya. Hah? Coba ayo kita cek ya. Ya. Lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Tidak bisa. Udah paham ya posisi kita itu. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak. Udah paham berarti. Ya, paham. Satu lagi, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa itu? Pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pembuat rasa bersalah, pemantau. Coba lihat, ya, pemantau. Nah, yang ketujuh ya Bapak dan Ibu, ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kan kita sebagai wali kelas atau bukan, pasti sebagai guru lah, guru mata pelajaran, yaitu pasti dalam siswa, pasti berinteraksi dengan siswa, pasti membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba paradigma mindsetnya kan Ibu tahunya peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh siapa? Ya, wali kelas. Kalau peraturan, tapi kalau keyakinan kelas siapa yang membuat? Warga kelas, betul. Jadi pusatnya gimana? Kalau peraturan pusatnya ke kita, tapi kalau keyakinan berarti pusatnya ya semua yakin sendiri ya. Nah, coba penggunaan helm. Nah, di sini kan ada Bapak dan Ibu mengendarai motor menggunakan helm, intinya untuk apa sebenarnya? Keselamatan, betul. Iya. Peraturan, karena nggak mau ditilang, gue Pak. Di situ. Coba sekarang kalau pakai masker, nah kebetulan ada payahnya. Payah kalau pakai masker alasannya apa? Kesehatan. Kesehatan. Oh, ya. Apa lagi? Mungkin udah. Nah, jadi itu keyakinan kita supaya payahnya tidak menularkan orang lain dan tidak menularkan orang lain. Kalau Bu Devi takut hitam, ya keyakinannya pengen cantik gitu. Oh iya, tetap keyakinannya harus cantik. Nah, nilai-nilai tadi yang keselamatan, kemudian kesehatan itu sebagai keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Dan dari latar belakang, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas Bapak dan Ibu, biasanya kan kita di awal tahun ajaran baru sebagai wali kelas ataupun sebagai guru mapel juga silakan, yaitu untuk pembuatannya yaitu ada pernyataan-pernyataan di mana sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian pernyataan universal senantiasa dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Contoh, dilarang membuat sampah, tapi buang sampah pada tempatnya supaya bersih. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan banyak-banyak, cukup beberapa gitu. Beberapa, kalaupun ada yang sama dari keyakinannya kita tumpuk jadi satu karena sama. Karena siswanya kita 30, berarti kan ya kita ini ada yang sama, kita kumpulkan yang sama gitu. Kemudian tadi ya sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah ditetapkan tadi. Nah, semua warga kelas dilibatkan. Tadi semuanya harus terlibat.
Contoh keyakinan kelas ini kan kita menggunakan kertas yang berwarna. Contoh setiap anggota kelas perlu belajar, silahkan. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu contohnya. Nah ini hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang terakhir restitusinya nanti. Restitusi itu untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi teladan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana menstabilkan identitas itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tahu kok mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, kemudian yang validasi tindakan, berarti kita harus validasi tindakan tersebut. Mengapa melakukan hal itu? Kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu memvalidasi. Kan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas kita itu. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu. Jadi ada tiga, apa aja? U4, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah ini Bapak dan Ibu, saya sudah membuat video restitusi bersama siswa. Ada 2 video, saya praktekkan saja dengan siswa. Mendapatkan laporan dari kalau kamu belajar novel saat belajar bahasa Inggris berhasil tidak seperti itu. Apa yang kamu lakukan saat itu? Kenapa bisa saat belajar malah membaca novel? Oh itu pasti asik ya membaca novel keras. Jadi tidak usah dengan pelajaran. Ya Pak, jawaban saya sendiri. Saya penasaran dan membaca terus. Oke, kalau bisa tentunya ya. Tetapi apakah kamu tahu kalau sekarang medis sedang bermasalah? Ya Pak, mata saya di sini sangat berani. Baiklah, Mel masih tidak dengan keyakinan kelas sekolah kita itu. Menghargai orang yang berbicara. Oh, ternyata kamu masih itu ya. Tangan keyakinan kelas yang sudah diubah. Apakah membaca novel saat belajar itu menghargai orang yang berbicara? Ya Pak, saya mohon maaf. Ya, menurut kamu kita bisa tetap asik membaca novel dan tetap menghargai orang. Kira-kira saya Saya tidak akan membaca pelajaran di sekolah. Saya akan lebih menghargai orang yang saya. Saya bisa membaca novel saat jadi saya. terus sekali bagaimana? Saya akan minta maaf guru nanti saya akan memulainya. Baik, setelah ini nanti Pak Guru akan menjelaskan masalah dokumen. Mulai sekarang kita harus lebih mengindahkan keyakinan kelas dan buat ya. Sama. Bapak dan Ibu sudah ya, itu suatu penerapan segitiga restitusi. Nah, Pak Guru, jadi Pak Guru saya lihat, saya itu mau akhiri saja untuk penutup dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Saya ucapkan mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu. Walaupun maafin bila metode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, di sini Pak Guru akan membuat keyakinan kelas. Tetapi sebelum membuat keyakinan kelas, Pak Guru akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apa itu peraturan kelas? Nah, coba peraturan kelas bagaimana? Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu asalnya dari wali kelas, yang dibuat oleh wali kelas. Kalau misalnya peraturan sekolah, berarti aturan yang dibuat oleh sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas, berarti ada yang dilibatkan, yaitu siapa? Ya, warga ke kelas. Contoh Pak Guru gini, kasih contoh ya. Kalau kamu mengendarai motor, kemudian menggunakan helm, keyakinan dalam diri itu untuk apa sebenarnya? Keselamatan. Kalau misalnya kamu bepergian, itu memakai masker, kemudian ketemu orang-orang, itu keyakinan kamu menggunakan masker itu untuk apa? Ketemu orang-orang banyak yang nggak tahu apakah itu sehat ataupun enggak, berarti itu keyakinannya untuk apa? Untuk kesehatan. Nah, sama sepertinya itu keyakinan kelas. Pak Guru kasih contoh ya. Ada teman kalian yang datang ke kelas ini dengan datang terlambat, sedangkan di dalam kelas ada guru dan kamu juga yang sudah duduk di sini ya. Nah, berarti keyakinan kelas tersebut, hal apa yang dia tidak laksanakan? Itu tidak menghargai guru karena udah datang ya kelas lebih dulu, kemudian tidak menghargai waktu. Nanti dalam membuat keyakinan kelas diharapkan jangan menggunakan kalimat contoh, jangan, dilarang, tetapi kita harus yakini, yaitu apa? Jagalah kebersihan untuk kenyamanan kelas, seperti itu. Berarti ya, kita bisa membuat keyakinan kelas, oke ya. Nah, nanti Pak Guru akan kasih kalian satu persatu sticky note, nanti kita tempelkan dalam keyakinan kelas ini. Nanti kita tempel ya. Nah, di sini. Kita bagi satu-satu, silakan dibagi sama Fikri, bagi yang laki-laki, yang Reza untuk perempuan. Coba silakan kamu buat keyakinan tersebut di kertas tersebut, nanti kita tempelkan bersama-sama. Ya, silakan. Nah, kita lihat ini keyakinan kelas yang kita buat. Oke, Nah, ini udah dikelompokkan dibantu sama Lupi. Kita lihat saling menjaga sopan santun, menjaga sikap, ya saling. Nah, yang selanjutnya bekerja sama, menjaga kebersihan. Ini saling bekerja sama. Kemudian menjaga kebersihan. Kemudian saling menghargai teman, saling menghargai, kemudian saling menghargai waktu.
berarti tanggung jawab. Berarti ya itu keyakinan kelas yang kita buat. Ya, berarti kita harus yakini dan kita merasa itu penting buat kita semua. Pak Guru ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah membuat keyakinan kelas. Siap dengan apa yang kita yakini, yaitu keyakinan kelas dengan apa tadi? Menghargai waktu, kemudian mengerjakan tugas dengan baik, itu berarti tanggung jawab. Menjaga kebersihan, menghargai teman. Keyakinan kelas ini bisa mengerjakan tugas